Mata siapa itu? Kayaknya Otan lagi diawasin nih. Tatapannya tajam, paruhnya runcing, cakarnya seperti siap menerkam. Jangan-jangan kamu mengincar Otan ya? Udah dong Sob, Otan jadi merinding diskon nih. Otan tahu, ia adalah salah satu raja di angkasa. Iya, ini si elang laut. Lebih tepatnya sih, elang laut dada putih. Tidak! Ia mulai beranjak dari tempatnya. Kabur! Otan udah gaya raja. Gak taunya kamu mengincar ikan mainan ini ya? Sergapannya, wih, tepat dan senyap. Walaupun sambil terbang, tak sedikit pun meleset. Si elang laut dada putih ini diberi julukan mesin terbang hidup. Julukan ini bukan tanpa alasan. Dengan bentang sayap sekitar 3 meter ini, ia mampu terbang hingga kecepatan 115 km per jam. Wih, udah kayak mobil balap aja. Yap, beginilah si burung elang laut ini dilatih. Tak hanya menjaga dan merawat satwa, para zookeeper di Lembang Park Zoo ini juga melatih para satwa setiap hari. Si elang dada putih yang bernama Jack ini juga ikut dalam latihan. Hal ini dilakukan agar satwa liar seperti Jack tetap punya kemampuan dan naluri seperti halnya ia hidup liar di alam. Jadi, kalau sewaktu-waktu ia dilepas kembali ke alam, ia tetap bisa bertahan hidup. Pada dasarnya, elang memang sudah punya kemampuan super ini. Teman di rumah tahu apa saja kelebihannya. Yap, tak hanya pandangannya yang tajam, penglihatan si elang juga sangat tajam. Matanya punya kemampuan 4 hingga 5 kali lebih baik dari mata manusia. Makanya, ia tetap bisa fokus melihat mangsanya walaupun dalam keadaan bergerak cepat. Dibandingkan dengan kepalanya, ukuran mata elang termasuk kecil. Letaknya miring 30 derajat dari pusat wajahnya. Letak matanya ini memungkinkan elang dapat melihat sekelilingnya sampai 340 derajat. Artinya, ia dapat melihat sekelilingnya, kecuali di belakang kepalanya. Wih. Pantas saja tak ada sasaran yang dapat lolos darimu, Sob. Selain berfungsi sebagai lembaga pelestarian satwa, kebun binatang juga punya fungsi sebagai sarana pendidikan. Di sini, kita dapat melihat dan mengenal satwa-satwa yang menakjubkan ini dari dekat. Tapi perlu diingat ya teman, bagaimanapun juga, mereka adalah hewan yang punya naluri buas. Jangan sekali-kali mendekatinya tanpa ada pendampingan dari paman-paman zookeeper di sini. Dan satu lagi, ingat baik-baik, hati-hati terhadap cakar dan kukunya. Cakarnya sangat kuat cengkeramannya dan kukunya sangat tajam. Walah, nggak percaya. Gini deh, sekarang sudah ada agen Otan. Ayo Kanurma, kita tunjukkan bukti kekuatan dan ketajaman cakar dan kuku si elang dada putih ini. Paman Derry juga akan bantu Kanurma memegang buah pepaya. Buah pepaya ini masih mengkel, alias masih muda. Tentu sulit ya membuat daging buah pepaya ini tergores. Nah, kamu sudah siap kan, Jack? Perhatikan baik-baik buahnya. Konsentrasi. Tatap mata Otan. Maksud Otan, tatap buah pepayanya. Ya, mulai. Hop, si Jack langsung menyergapnya. Berhasil. Kedua cakarnya berhasil menyambar dan kukunya menancap sempurna di buah daging pepaya.
Hebat memang si Jack, tanpa meleset sedikit pun. Nah, sekarang kita lihat hasil cakarannya. Tuh lihat, kalian perhatikan sendiri kan? Daging buahnya sampai berlubang seperti ini. Ih, kebayang kan kalau kuku dan cakar ini memegang lengan kita? Kulit tangan kita bisa terluka tentunya. Oh iya, kembali lagi ke soal penglihatan elang. Si elang tak hanya baik penglihatannya, ia juga mampu membedakan mana yang merupakan mangsanya dan mana yang bukan. Si raja angkasa ini sangat peka terhadap benda-benda kecil bergerak di sekitar mereka. Jika berada dalam jangkauan pandangannya, setiap yang bergerak akan disambarnya. Nah, Otan mau melakukan pembuktian sederhana. Ya, tentu saja masih dibantu oleh Kanurma yang kece ini. Kanurma akan pakai mainan bergerak ini nih. Kita lihat, apakah ia akan bereaksi terhadap gerakannya? Ayo Kak, kita mulai saja. Putar, putar, putar. Nah, ya, begitu. Tinggal ditaruh di lintasan deh. Melaju. Ayo Jack, sekarang giliranmu. Woi, tanpa babi bu, si Jack langsung menanggapi. Kamu memang satwa yang tanggap, sob. Kalau jadi anggota pramuka, pasti kamu sigap. Teman di rumah lihat itu kan? Mainan bergerak ini langsung disambarnya. Si Jack ini pandai sekali menyelaraskan anggota tubuhnya. Padahal jarak awalnya hanya sekitar 5 meter saja. Dalam jarak sedekat itu, ia mampu menyelaraskan gerak sayap dan cakarnya untuk menyambar. Coba kita lihat dalam gerakan lambat. Si elang dada putih ini tahu kapan harus mulai ancang-ancangan cakarnya untuk menggenggam sasaran. Pembuktian kali ini, Otan nyatakan berhasil. Teman, sekarang waktunya membahas sobat keren yang satu ini. Sudah Kak, gak usah sedih. Hari ini mungkin belum rezeki. Siapa tahu pas berburu besok bisa dapat babi hutannya. Wah, ya ampun. Itu kan landak Jawa. Aduh, salah sasaran ini mah. Aduh. Nanti kamu tertusuk durinya. Tuh lihat, duri-durinya sudah mengembang begitu. Ya ampun. Emang dasar anjing pemburu. Gak ada takut-takutnya. Untung gak kenapa-kenapa. Baik anjing maupun landaknya, gak ada yang terluka. Syukurlah. Landak Jawa memang sungguh beruntung dianugerahi duri runcing nan tajam, teman. Istimewanya lagi, duri-durinya ini bisa terlepas dari tubuh si landak. Nah, untuk membuktikan seberapa tajam duri landak, Otan mau bikin percobaan. Sudah ada jarum, tusuk sate, dan duri landak, serta daging sapi. Siapa tuh? Ada kakak cantik lewat. Otan samperin. Lah, ini mah Kak Safira, teman lama Otan. Wah, kebetulan. Kak Safira, bantuin Otan dulu yuk sebentar. Tugas kakak sangat mudah. Kak Fira tinggal menusuk daging sapi ini dengan 3 benda tajam yang sudah Otan siapkan. Kita mulai dari jarum ya. Jelas tembus dong ya. Berikutnya, tusuk sate. Tembus juga teman. Terakhir nih, duri landak Jawa. Wah, dagingnya nempel. Kok bisa ya? Bukan cuma tembus,
Tapi duri landak juga ternyata bisa membuat dagingnya menempel. Wah, wah, wah. Kenapa ya? Jadi teman, pada ujung duri landak ternyata ada serat-serat halus yang membuatnya bisa menempel pada benda apapun yang ditusuknya. Bahkan ya, karakteristik duri landak yang berserat ini sudah diaplikasikan di dunia kedokteran loh, untuk membuat jarum yang bisa menutup luka pasca operasi dengan sempurna. Cakep! Nah, ternyata ada di sini landaknya. Hah? Ini kan kebun singkong. Sepertinya dia kelaparan, teman. Tuh, landaknya mulai menggali. Meski kaki sobat Otan ini terbilang pendek, namun dia mempunyai kuku yang tajam. Tapi kalian tahu nggak? Kalau jumlah jari pada kaki depan dan kaki belakang landak Jawa ternyata berbeda. Kaki depan ada 4 jari, sementara kaki belakangnya 5. Akhirnya dapat juga singkongnya. Lahap banget ya. Ngomong-ngomong, kamu udah bilang belum sob sama yang punya kebun? Pasti belum kan? Aduh. Duri landak yang berongga ternyata membuatnya bisa mengapung di air, teman. Jadi kayak spons gitu. Tapi emang pada dasarnya hewan yang dalam bahasa Inggris disebut Sunda porcupine ini bisa berenang sih. Tuh, lihat aja kakinya. Wah, ada panen ikan. Ikannya banyak banget ya. Yap, ikan yang dibudidaya di keramba jaring apung ini sebenarnya adalah ikan bawal. Tuh, banyak banget kan ikan bawalnya. Ikan bawal yang biasa kalian makan di pinggir jalan asalnya dari sini loh. Di tempat ini, sekali panen ikan bawal, jumlahnya bisa mencapai 5 ton. Wih. Wow, strike! Otan mania! Mantap! Gede banget kan ikan bawalnya? Beratnya sekitar 3 kilogram. Tuh lihat, giginya aja besar dan tajam begini. Ih, serem ya. Kak Vicky strike juga tuh. Wah, kenceng banget nariknya. Pasti bawalnya besar juga nih. Loh, kenapa Kak? Ya ampun, senar pancingnya putus, teman. Wah, kok bisa ya? Bukannya senar pancing itu kuat banget? Otan jadi penasaran nih, pengen bikin uji coba. Kak Vicky, tolong bantuin Otan ya. Sudah ada gergaji, triplek, gigi ikan bawal, dan benang pancing yang diikatkan ke tabung gas 3 kilogram. Kak Vicky, coba sekarang angkat gasnya pakai senar. Wih, lihat teman, senar pancingnya kuat banget kan? Gas 3 kilogram aja sanggup diangkatnya. Nah, pertanyaannya, kalau pakai gigi bawal ini, senar pancingnya kira-kira bisa putus nggak ya? Oke teman, mari kita buktikan. Ayo Kak Vicky. Wih, benang pancingnya beneran putus teman. Luar biasa. Lihat, masih ada satu lagi nih. Sekarang kita ganti dengan triplek. Kalau kita potong tripleknya dengan gergaji, tentu gampang banget ya kan? Nah, kalau pakai gigi ikan bawal, kira-kira bisa nggak ya?
Kita coba aja yuk. Ayo Kak Vicky, silahkan dimulai. Oh iya teman, gigi bawal yang kita gunakan di sini adalah ikan bawal indukan yang berukuran 2 kg. Ini adalah bagian rahang bawahnya. Wah, pelan tapi pasti tripleknya mulai terpotong teman. Tuh lihat, wah. Jadi sekarang sudah terbuktikan kalau gigi bawal gak kalah tajam, setajam gergaji. Sip deh. Teman, berbagai macam cara dilakukan oleh beberapa sobat otan untuk bersembunyi dari predator atau berburu mangsanya. Salah satunya dengan cara berkamuflase alias menyamar. Caranya pun berbeda-beda. Bahkan sampai ada yang menyerupai benda di sekitarnya loh teman. Nah, siapakah mereka? Yang pertama adalah Gabon Viper. Tapi ingat ya, kamuflase yang Otan maksud di sini bukan kemampuan untuk mengubah warna kulit mengikuti lingkungan sekitar, melainkan warna, pola, dan motif kulit si Gabon yang sangat mirip dengan dedaunan kering teman. Nah, sekarang Otan mau ngetes kejelian teman-teman di rumah nih. Coba perhatikan layar kaca kalian baik-baik. Kalau Otan bagi layar kalian menjadi 4 kotak, yakni kotak A, B, C, dan D, kira-kira ada berapa ekor si Gabon Viper di tempat ini? Dan dia bersembunyi di mana? Hayo! Selamat bagi kalian yang menjawab kotak A dan kotak C. Yap, Gabon Vipernya ada 2 ekor teman. Pasti sebagian besar dari kalian hanya menebak 1 ekor kan? Yang di kotak A ini. Sobat Otan selanjutnya adalah Loh, Sob, kamu di mana? Ayo keluar, ini sudah ditunggu loh sama teman-teman di rumah. Apa itu tadi? Jangan-jangan hantu. Ih, serem. Coba Paman Editor, kasih dalam gerakan lambat. Otan penasaran. Ya ampun, ternyata itu Sobat Otan si mata-mata turtle teman. Teman, Sobat Otan ini juga terkenal sebagai hewan yang jago menyamar loh. Nah, ada yang tahu nggak sekarang posisi Sobat Otan ini ada di mana? Ayo, udah ketemu belum? Fisik Sobat Otan ini menyerupai tumbuhan mati atau dedaunan kering teman. Dengan begitu, ia sangat mudah untuk berkamuflase. Mereka sangat menyukai sungai dengan arus tenang dengan air yang keruh. Tapi jika diperhatikan, mereka tidak pandai berenang loh. Mereka lebih suka berjalan di dasar sungai untuk berpindah tempat. Pasti pas jam pelajaran renang kamu nggak ikut ya Sob? Makanya nggak bisa renang. Yang berikutnya adalah phasmid. Phasmid sendiri adalah istilah untuk menyebut jenis-jenis serangga ranting atau daun ya teman. Bentuk phasmid yang unik membuat anak kecil sampai orang dewasa pada penasaran. Tuh lihat, rame banget kan? Ya sudah, kita kenalan saja yuk sama Teh Rina. Maksud Otan sama phasmidanya. Lihat deh perut dan kakinya, 100% mirip daun ya. Tepatnya daun jambu batu, karena daun inilah makanannya. Betul-betul kamuflase yang sempurna. Cakep. Sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini ya teman. Tetap saksikan si Otan setiap Senin sampai Jumat